Mengabaikan pengecasan cepat ya? Katanya sih, pengecasan cepat bisa mengurangi umur baterai, serta menghasilkan lebih banyak panas daripada pengecasan biasa. Tidak sepenuhnya benar kok. Intinya, pengecasan cepat tidak menyuplai energi melebihi batas maksimumnya. Nah, soal panas nih. Jadi begini, ponsel akan selalu panas meski kamu mengecasnya dengan cara biasa. Tapi sebaiknya jangan pakai pengecas cepat setiap waktu. Voltase tinggi dan panas berlebih dapat merusak gadgetmu. Menghabiskan daya ponsel sampai 0%. Sebaiknya jangan mengosongkan baterai ponsel sampai melompong, lalu mengecas ulang sampai 100%. Menurut para ahli, rentang terbaiknya sebesar 20-90% kalau kamu ingin bateraimu lebih awet. Kalau kamu sering menguras habis bateraimu lalu mengecasnya, material di dalamnya bisa rusak, bahkan bisa menyebabkan korosi baterai. Memakai sembarang pengecas. Salah besar kalau kamu beranggapan semua pengecas sama saja. Sebaiknya gunakan pengecas ori. Sebagian kabel atau adaptor aspal memang kelihatannya sebagus ori. Bahkan waktu pengecasannya hampir sama, tapi kemungkinan voltasenya berbeda. Ini bisa merusak gadgetmu. Selain itu, pengecas aspal biasanya tidak memberi perlindungan apapun dari lonjakan daya. Mengecas ponsel di kafe atau tempat umum lainnya. Nah loh, kamu tak akan tahu kalau stekernya rusak atau voltasenya tidak sesuai kan? Selain itu, pembajakan data lewat port menjadi masalah besar di tempat umum. Kalau kamu perlu mengecas ponsel di tempat umum, jangan pernah memakai port USB. Orang lain bisa mencuri data pribadimu dari situ. Apalagi kemampuan port kadang tidak begitu mumpuni. Pergi keluar tanpa membawa power bank. Sebaiknya, bawa benda ini saat kamu keluar rumah ya. Power bank jauh lebih aman daripada colokan listrik di tempat-tempat umum. Pastikan saja arus listriknya sesuai. Kebanyakan ponsel pintar modern menggunakan daya 2,1 ampere. Dan kebanyakan power bank punya daya antara 2,1 sampai 2,4 ampere. Jadi 100% aman. Pastikan ponselmu tidak kepanasan saat sedang dicas. Kalau baterainya kepanasan, pengisiannya menjadi kurang efektif. Gunakan aplikasi penghemat daya. Sebagian pengguna ponsel memakainya agar tidak perlu repot-repot mengecas ponselnya selama mungkin. Sayangnya, aplikasi ini justru cuma memboroskan energi dan punya hobi menutup aplikasi lain. Cara mainnya barbar loh. Kebanyakan aplikasi tidak menghabiskan baterai saat aktif di background. Justru biang keroknya, aplikasi penghemat daya. Hanya proses aktif seperti GPS atau musik latar yang benar-benar menguras baterai, baik saat kamu memakainya maupun tidak. Nah, kamu bisa membatasi sendiri aplikasi background dalam pengaturan. Mengecas ponsel di mobil. Daya listrik di mobil biasanya lebih rendah daripada daya yang diperlukan ponsel. Port USB-nya berdaya rendah, jadi daya di gadgetmu bisa-bisa lebih cepat habis, sementara port tidak cukup menyuplainya. Selain kabel dan bateraimu akan rusak, ponselmu sulit terisi. Mobil sewaan bahkan lebih parah lagi, karena kamu tak tahu persis siapa saja yang sebelumnya memakai port itu. Begitupun dengan port di stasiun plus di dalam kereta api. Di tempat-tempat ini, masalah pencurian data juga terjadi. Mengecas ponsel semalaman. Kita semua pasti pernah melakukannya kan? Ayo ngaku. Kelihatannya sih gak masalah, apalagi kalau kamu punya smart charger yang otomatis akan berhenti mengisi setelah dayanya penuh. Tapi saat angkanya berkurang sekian persen, pengecasnya akan mengisinya lagi. Dan proses ini akan terus berlangsung sampai kamu bangun lalu mencabutnya. Sama seperti baterai asam timbal, baterai lithium ion kurang bisa mengatasi daya yang terisi penuh atau sampai 0%. Selain itu, berbahaya loh mengecas malam-malam. Sebagian besar kebakaran terjadi di malam hari, dan pengecas yang rusak sebenarnya bisa jadi alasannya. Memakai ponsel sambil mengecas. Jangan tega begitu, nanti bateraimu bisa kebingungan. Sudah susah payah mengasup seiprit daya, malah direbut oleh aplikasi yang kamu pakai. Akhirnya, pengecas akan mengisi ulang lagi. Begitu aja terus, sampai lebaran kuda. Siklus kecil ini membuat baterai lelah dan memperpendek umurnya. Idealnya, matikan gadgetmu saat sedang dicas.
Kalau masih diaktifkan, setidaknya jangan gunakan ponselmu. Tidak melepas casing ponsel saat mengecas. Memang tidak penting-penting amat sih, tapi tidak disarankan juga. Casing ponsel memerangkap panas, sehingga seluruh proses pengecasan jadi kurang efektif. Karena alasan yang sama pula, jangan taruh ponsel di bawah bantal. Kalau kamu lagi ketiban sial, ponselmu bisa terbakar. Hati-hati ya. Kalau kamu tidak bisa tidur tanpa ponsel, atur timer untuk mematikan media dan sebaiknya letakkan di nakas. Supaya ponselmu tidak kepanasan, nyalakan mode pesawat dan kurangi kecerahan layar hingga minimum saat kamu mengecasnya. Stop memakai gadgetmu saat baterainya terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kalau kamu mau stop memakai ponsel untuk sementara waktu karena alasan apapun, sebaiknya isi sampai 50%, lalu matikan. Konon, persentase ini paling efektif untuk baterai lithium-ion. Dengan daya sebanyak ini, kamu bisa menyimpan ponsel selama berbulan-bulan dengan tingkat kerusakan sekecil mungkin. Jangan lupa sesekali nyalakan ponselmu lalu isi baterainya. Hal ini kurang tepat untuk menghemat baterai. Kalau kamu tidak mengunci ponsel saat tidak digunakan, daya baterainya bisa sangat terkuras. Ponsel biasanya punya waktu kunci layar default yang disetel selama sekitar 2 menit dan kadang malah lebih lama. Atur ke 1 menit atau 30 detik agar bateraimu lebih awet. Setel juga tema gelap untuk lebih menghemat daya. Trik lainnya misalnya, jangan pakai data seluler, terutama saat koneksinya lemah. Ponselmu akan menghabiskannya untuk mencari jaringan. Suhu juga penting loh, jangan biarkan ponsel terpapar sinar matahari langsung. Karena kalau kepanasan bisa menguras baterai. Kalau baterai ponselmu cepat terkuras tanpa alasan yang jelas, coba perhatikan keamanan cyber. Ini bisa jadi pertanda kalau ada yang memata-mataimu dengan aplikasi khusus. Mengecas saat ada badai petir. Meski peralatan listrik dirancang untuk melindungi keselamatanmu, tetap saja sih kebakaran mungkin terjadi. Kalau kamu benar-benar perlu mengecas, pilih power bank. Petir bisa menghanguskan ponsel saat sedang dicolokkan. Perlu diingat, tegangan listrik kita cukup tinggi, 220 volt. Nah, kalau tegangan listrik pada petir bisa mencapai 1 miliar volt. Bisa lebih sih. Selain itu, sebaiknya lepas perangkat listrik selama badai petir. Hindari juga ngobrol-ngobrol di telepon rumah yang pakai kabel itu. Mengecas ponsel pakai laptop. Arus di kedua perangkat ini jelas berbeda. Ponsel mungkin menyedot arus yang lebih rendah agar tidak merusak sistem komputer. Muatan arus rendah juga merusak baterai, dan lama-lama baterai tidak mampu menahannya untuk jangka waktu yang relatif lama. Ponsel yang dihubungkan ke laptop juga sangat rentan terkena virus, meski tidak digunakan untuk bertukar file. Jalur data di komputer membuat proses pengisian dayanya menjadi sulit, sehingga memperlambat semuanya. Port USB 3.0 bekerja lebih baik tapi juga tidak sempurna. Sedangkan pengecas tidak punya jalur ini. Kalau daya ponsel tidak bisa terisi, alasannya bisa saja karena kabel aspal, sumber daya arus rendah, atau bahkan port USB-nya rusak. Yang paling umum sih karena kabelnya rusak. Kabel harus menahan banyak beban karena kamu terus melilit, melipat, dan menyeretnya. Coba ganti kabelnya untuk memastikan kalau biang keroknya kabel. Kalau kabelnya tidak berfungsi, coba bersihkan jacknya. Terkadang, sedikit kotoran saja bisa membuat daya ponselmu tidak terisi. Tapi, kalau terjadi korosi, trik ini tidak akan membantu.